Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah sejarah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita tentang perjuangan seorang ibu mencarikan air untuk anaknya. Ibu yang soleha, ibu yang kenal dengan Tuhannya, ibu yang tahu siapa Rabbnya, ibu yang taat kepada penciptanya. Suatu hari ibu ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang suami memerintahkannya untuk tinggal di satu tempat yang tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun karena taat kepada suaminya dan itu adalah perintah Allah, maka beliau melaksanakannya. Tibalah satu waktu di mana anak beliau yang satu-satunya itu mengalami kehausan. Ma'ruf cerita ini di antara kita, masyhur cerita ini di tengah-tengah kita. Cerita ini telah kita ketahui mungkin sejak kita masuk SD, tapi jarang kita mengambil pelajaran besar dari kisah ini. Sayyidah Hajar alaihissalam memberikan contoh kepada kita, contoh yang sangat besar bagi para pekerja, bagi para pejuang, bagi para pelajar, bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Siti Hajar kemudian melihat dari jauh satu bukit. Beliau berharap di balik bukit itu ada tersimpan genangan air yang kemudian mereka bisa mengambil darinya untuk kemudian menghilangkan haus dan dahaga mereka. Tapi ternyata sampai di bukit itu beliau kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Beliau kemudian memandang dari jauh satu bukit lagi. Kemudian beliau berharap di balik bukit itu ada genangan air yang tersimpan di sana, yang kemudian mereka bisa ambil darinya untuk menghilangkan haus dan dahaga mereka. Ternyata sampai di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi tanda bahwa di situ ada air. Seorang ibu yang tak pernah putus asa satupun ketika mencari air yang mereka butuhkan itu. Beliau kemudian melihat bukit yang beliau sudah pernah ke sana. Beliau pun berharap di sana ada air yang akan mereka ambil darinya dan menghilangkan dahaga dan haus mereka. Beliau pun berlari ke sana. Sampai di sana tidak ada kecuali apa yang terjadi sebelumnya, yaitu hanya mendapatkan capek, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak mendapatkan air. Beliau kemudian memandang ke bukit satunya lagi yang sudah pernah ia ke sana. Beliau berharap ada air di balik bukit itu. Ternyata sampai di sana tidak ada kecuali apa yang telah terjadi sebelumnya, tidak mendapatkan apa-apa, apalagi mendapatkan air yang mereka butuhkan. Tapi ibu ini tidak pernah putus asa, terus berusaha tanpa mengenal capek, tanpa mengenal lelah, dengan harapan satu, mendapatkan satu genangan air yang mereka bisa mengambil darinya, yang kemudian menghilangkan dahaga dan haus mereka. Subhanallah, 7 kali berlari-lari seperti itu, 7 kali berbolak-balik seperti itu. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya capek, tidak mendapatkan apa-apa, apalagi mendapatkan air. Sayyidah Hajar alaihissalam tahu siapa Tuhannya. Sayyidah Hajar alaihissalam kenal siapa Rabbnya, tahu siapa penciptanya. Subhanallah, setelah capek berlari 7 kali berturut-turut tanpa mendapatkan apa-apa, muncullah kemudian air yang mereka sudah lama cari-cari. Hal yang sangat menakjubkan adalah air ini muncul tidak pada Sayyidah Hajar. Air ini muncul tidak dari arah Sayyidah Hajar, tapi air ini muncul dari sang anak yang tidak berusaha,
tidak bergerak untuk melakukan apa-apa. Subhanallah. Di sini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa Hajar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa Ismail. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mereka air tanpa mereka berusaha. Tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan air dan memberikannya kepada mereka untuk menghilangkan dahaga dan haus mereka. Tidak sulit bagi Allah mendatangkan kepada mereka air secara gratis tanpa mereka berusaha, tanpa mereka capek-capek, tanpa mereka berlari. Mudah sekali bagi Allah. Kenapa Allah membiarkan hambanya yang soleha ini, yang faham tentangnya, yang tahu tentangnya, membiarkan berlari-lari 7 kali, lalu kemudian dimunculkan air? Mungkin kita akan berkata, kalau saya tahu air itu akan muncul dari anak saya, tidak mungkin saya akan berusaha berlari. Mungkin kita akan berkata, kalau saya mengerti bahwa air itu akan muncul dari arah Ismail, saya tidak akan berlari capek-capek 2 bukit untuk mencari air itu. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Tapi Allah ingin melihat usaha dari seorang ibu. Allah ingin melihat sungguh-sungguh dari seorang ibu, kerja keras dari seorang ibu untuk mendapatkan satu yang dibutuhkan, yaitu air. Coba lihat, ketika sang ibu sudah melakukan apa yang dia harus lakukan, berlari-lari 7 kali dari bukit 1 ke bukit 2, Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan satu air di arah anaknya, Ismail alaihi salatu wassalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapapun kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, latar belakang kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, siapapun mereka dan siapapun kita, satu yang harus kita perhatikan, kita sama di mata Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat usaha kita, ingin melihat kerja keras kita, ingin melihat keringat kita, ingin melihat bukti dari kita bahwa kita butuh dengan sesuatu itu. Siapapun hari ini yang ingin mendapatkan satu impiannya, menjadi seorang guru, menjadi seorang polisi, tentara, ataupun yang lebih besar dari itu, perhatikan saudaraku, Allah ingin melihat usaha kita. Mudah bagi Allah memberikan itu semua. Siapapun yang hari ini ingin mendapatkan Al-Quran, ingin menghafalkan Al-Quran, ingin menjadi hafizul Quran, ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perantara dengan perantara dirinya untuk menyelamatkan, untuk menampakkan, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama, menjadi seorang pimpinan di sebuah pondok pesantren, menjadi sebuah pimpinan di sebuah pendidikan tinggi Islam. Perhatikan saudaraku, Allah ingin lihat dari kita perjuangan kita, usaha kita, kerja keras kita, keringat kita. Allah mudah berikan kita itu semua. Allah mudah menjadikan kita langsung menjadi penghafal Al-Quran. Allah mudah menjadikan kita langsung menjadi pengusaha. Allah mudah menjadikan kita langsung menjadi tentara, polisi, pejabat. Tapi satu yang harus kita perhatikan, Allah ingin lihat perjuangan kita, kerja keras kita, keringat kita. Itulah yang terjadi kepada Hajar. Hajar orang yang tahu siapa Tuhannya. Hajar orang yang kenal siapa Rabbnya. Begitu pula Tuhannya tahu siapa Hajar, tahu siapa Ismail. Mudah bagi Allah memberikan kepada mereka air. Tidak sulit bagi Allah untuk mendatangkan kepada mereka air. Tapi Allah ingin lihat perjuangan mereka. Allah ingin lihat usaha mereka. Allah ingin lihat keringat mereka, sungguh-sungguh mereka, bukti mereka bahwa mereka butuh dengan sesuatu itu. Sama dengan kita saudaraku. Siapapun kita yang ingin menghafalkan Al-Quran, ingin pakar dalam Al-Quran, ingin menjadi orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala wasilah dengannya untuk menyelamatkan agamanya, perhatikan, Allah ingin lihat perjuangan kita. Itulah pelajaran besar dari sebuah kisah yang kisah ini mungkin masyhur di antara kita. Kisah ini telah kita kenal sejak kita SD, telah kita ketahui sejak kita SMP, tapi jarang kita mengambil pelajaran besar dari kisah ini, yaitu
Setiap kita yang ingin mendapatkan sesuatu yang besar, Allah ingin lihat perjuangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.